Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Sudah sarapan di rumah? Baik, alhamdulillah sehat semuanya ya. Ya, sebelum kita mulai pembelajarannya, kita awali dulu dengan Pancasila dilanjutkan berdoa. Ayo, Mas Ketua, Mas Toti, dipimpin dulu. Siap, Pancasila. Pancasila, satu ketuhanan yang maha esa, Tuhan kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Ya, selanjutnya kita awali juga dengan nyanyian Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Silakan duduk kembali. Silakan duduk kembali. Ya, sebagai awalan, anak-anak, Bu Guru akan menyajikan satu video berikut ini. Coba diperhatikan ya. Bentar, tadi berarti masuk semua ya ini ya? Ya, bagus. Nah, video barusan adalah berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan belajar coding dan KA. Apa itu coding dan KA? Sebelumnya kalian kan tadi sudah memperhatikan video. Video tadi cara membuat apa? Nasi goreng, betul. Coba ada yang tahu langkah awalnya apa? Membuat nasi goreng langkah awalnya? Siapin apa? Siapin cabai, nasi, kecap, bawang, betul. Iya, telur, sawi. Iya, betul.
Terus setelah disiapin bahannya diapain? Bumbunya langsung ditumis atau diulek dulu tadi? Diulek dulu, dihaluskan dulu. Setelah dihaluskan ditumis. Setelah ditumis masukkan apanya? Nasinya, terus diolah sampai matang sampai jadi nasi itu ada langkah-langkahnya ya membuat nasi goreng. Nah, sama dengan halnya kita belajar coding dan KA hari ini. Bu Guru jelaskan dulu apa Bu coding itu? Saya baru dengar Bu. Coding itu proses menulis instruksi atau perintah pada komputer untuk menjalankan tugas tertentu. Semua di sini pernah main games? Games yang ada di HP. Kalau komputer mungkin tidak semua pernah ya. HP pasti semua pernah. Games yang di HP kalian jalankan atau jalan sendiri? Dijalankan sesuai perintah, betul? Sesuai perintah otak kalian, misalnya ayo belok kiri, belok kanan, muter, perang, tusuk dia, misalnya kayak gitu, ya. Itu namanya coding. Kalian memberi instruksi itu perintah. Kalian memberi perintah pada komputer atau pada HP-nya untuk menjalankan tugas. Ya, misalnya yang cewek-cewek game masak-masakan gitu ya kokinya kamu suruh ambil panci, jalan ambil panci, ambil bahan makanan, jalan, terus mulai masak. Itu gamenya apa bisa berjalan sendiri? Tidak bisa, harus kalian jalankan ya, harus dijalankan supaya apa? Supaya tepat ya, supaya benar. Kalau tidak benar perintahnya, kalau kalian suruh masak tapi malah kamu menjalankan suruh mandi, itu kan nggak benar berarti ya. Nah, perintahnya harus benar supaya bisa terjalan dengan baik. Selanjutnya, tadi sudah mengetahui penjelasan coding, sekarang KA. Pernah dengar tentang AI atau AI? AI itu bacanya AI kalau bahasa Inggrisnya ya. Bahasa Indonesianya artinya kecerdasan artifisial. Kalau zaman sekarang itu sebutannya AI. AI ya. AI itu apa? Teknologi yang memungkinkan komputer untuk belajar dari data, mengenali pola, dan membuat keputusan secara mandiri. Di sini pernah menggunakan AI di HP? Pernah tidak? Enggak. Tapi sebenarnya pernah. Nanti Bu Guru jelaskan. Kok pernah? Saya kan nggak pernah pakai AI. Tapi pernah, sebenarnya pernah. Contoh AI dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini, marketplace itu apa? Marketplace itu market pasar, place itu tempat. Nah, marketplace itu pasar online. Mungkin bapak ibumu atau kakak-kakakmu yang pernah menjalankan marketplace di HP kayak Shopee, Lazada, seperti itu. Pernah ya, ada Tokopedia di TikTok juga ada. Nah, itu marketplace itu semuanya pakai teknologi AI. Lah kok bisa Bu? Kalau kalian nanti buka Shopee ya, kalian buka Shopee pengen buka tas, misalnya tas Roblox, tas gambarnya Roblox. Besok kalian buka Shopee, yang keluar adalah tas itu terus. Ya, itu namanya teknologi AI. Dia itu mengenali pola datanya yang pernah kalian cari itu apa, maka besoknya akan dia tampilkan. Contoh lagi YouTube. Pernah lihat YouTube? Kalau YouTube yang dilihat apa? Video apa? Contohnya, Virsa video apa? Reok. Oke,
Firsa sering ngeliat video reok, nggak apa-apa. Reok Ponorogo, reok Jatilan. Semuanya dilihat ya. Firsa sering lihat di HP-nya ibunya, sering lihat video YouTube di HP ibunya. Terus besoknya ibunya tuh pengen lihat video cara memasak di YouTube. Tapi ibunya buka YouTube, kok gambarnya keluar reok semua. Betul nggak? Kamu buka apa besoknya kok gambarnya keluar ini semua. Itulah yang namanya AI. Dia itu akan mengenali data yang pernah kalian pakai atau pernah kalian buka. Dia akan membuat rekomendasi. Lah ini reok yang lain. Yang kalian buka kemarin ini adalah yang lain. Ini cara masak yang lain yang pernah kalian buka kemarin. Terus satunya M-Banking. Kalau M-Banking ini adalah ATM digital ya. Kalian belum pernah pakai. Karena masih kecil belum punya M-Banking. Media sosial. Ada yang sudah pernah punya media sosial? Akun TikTok sudah punya akun TikTok? Akun Instagram? Akun WhatsApp punya? Nomor WhatsApp sendiri punya? Kalau kalian buka ada Meta AI-nya enggak? Ada, itu juga pakai AI. WhatsApp juga pakai AI. Gunanya apa ada Meta AI-nya? Pernah coba Meta AI di WhatsApp? Gunanya adalah, iya betul, dia akan menyajikan jawaban apapun yang kamu minta. Halo Meta AI, aku ingin gimana caranya menggunakan sepatu roda gitu. Dia akan memberi jawaban. Pertama, lakukanlah ini. Kedua, sampai terakhir lakukanlah ini. Misalnya, halo Meta AI, bagaimana ya bentuk surga misalnya loh. Meta AI akan menjawab, tetapi jawabannya juga pasti tidak bisa realistis. Karena Meta AI juga tidak pernah lihat surga, ya. Pasti ya jawabannya itu indah sekali. Dia akan mencari data yang ada di internet tentang gambaran surga. Dia akan seperti ini, banyak namanya, banyak kolamnya, banyak sekali kebun binatang misalnya seperti itu. Ya, ini udah di mana aja ada AI-nya. Di HP juga banyak AI-nya. Nah, selanjutnya, Bu, buat apa kita belajar coding dan AI? Untuk apa? Penting sekali. Kalian buka HP nggak asal buka, main game dan lain sebagainya. Tapi juga gunakanlah HP sebaik mungkin ya. Harus tahu prosedur yang baik. Contohnya, masa depan, masa kini ya mungkin kalian masih belajarnya pakai buku, nulis. Nah, siapa tahu nanti waktu SMP, SMA full pakai laptop semua, ya. Misalnya atau pakai tab, tahu tab? Nah, tablet nanti semuanya pada beli tablet. Waktu SMP, SMA belajarnya pakai tablet semua, nulisnya lewat tablet gitu, ya. Masa depan teknologi coding dan AI ada di mana-mana, dari smartphone sampai mobil tanpa pengemudi. Lah kok bisa? Mobil nggak ada orangnya bisa jalan. Ada di negara mana ya? Kalau nggak salah Jepang. Dia pakai teknologi AI. Ada tampilannya AI di sini. Jadi yang numpak mobil itu dia ada di barisan penumpang. Berarti yang nyopir itu mobil itu sendiri. Orang enek sopir lah. Itu kok hantu mesti ya, bukan hantu. Itu AI. AI jadi yang penumpangnya itu bilang tolong ke jalan Cemara nomor 3 misalnya. Diklik tolong ke jalan Cemara nomor 3, enter klik, dia akan berjalan sendiri. Bagusnya itu kayak gitu. Teknologi sekarang makin canggih. Itu baru ada di negara Jepang.
Nanti misalnya udah sampai negara Indonesia, delalah kamu somben sukses, amin ya, sukses, duitnya banyak, bisa beli mobil yang ada AI-nya. Jadi kemana-mana kamu tidak usah nyetir malam-malam ngantuk, langsung bilang AI, tolong antarkan saya ke rumah di Jalan Kartini Mojomulyo RT 2. Klik, kamu tinggal tidur. Udah sampai rumah tiba-tiba ya. Dah, yang kedua, melatih logika dan berpikir kritis, memecahkan masalah menjadi lebih mudah dan terstruktur. Jadi misalnya kamu di pelajaran itu ya tak kasih tahu, ini Bu Guru jadi nggak boleh ngasih tahu ya, tapi sekali-sekali nggak apa-apa. Di Meta AI atau di AI yang lain biasanya ada yang pernah pakai Cici di sini. Nah, pintar. Cici atau Meta AI. AI tolong jawab soal berikut. Sebutkan hewan vertebrata dan invertebrata. Pring. Maka Meta AI dan Cici AI akan memberikan jawaban yang benar. Itu contohnya. Tapi perintahnya harus jelas ya. Kalau kamu cuma ngeklik sebutkan, enter. Ya sebutkan apa? Ya kan nggak jelas. Sebutkan vertebrata. Apanya? Nggak jelas ya. Harus yang jelas. Karena Meta AI ini akan memberikan jawaban berdasarkan pertanyaan yang jelas, bukan berdasarkan hatimu. Hatiku pengen ngene, pengen golek jawaban hewan vertebrata 3, tapi kok gak iso-iso. Lah berarti tulisanmu kurang tepat. Ya, paham ya? Harus yang tepat. Misalnya bahasa Jawa, ini gak iso aksara Jawa. Gak iso aksara Jawa, tapi untuk tugas, aduh Bu Guru ngasih ini deh ya, ngasih bocoran deh. Tapi dapat tugas ini, tugas mengubah ke aksara Jawa. Halo AI, tolong ubah ke aksara Jawa. Tapi soalnya juga harus kamu tulis. Maka AI akan mengeluarkan jawaban yang benar. Itulah kegunaannya. Yang ketiga, kreativitas tanpa batas. Kalau kalian sering menggunakan coding dan juga AI dengan tepat, dengan benar, maka kreatif kalian akan selalu muncul lagi. Misalnya ya, kalian itu sering pakai AI, terus nanti kalian bisa menciptakan game sendiri. Bisa, ada itu di negara mana itu anak SD gak iso popo. Gak iso pelajaran, gak iso apa-apa, tapi dia bisa menciptakan games sendiri. Gamesnya ditaruh di Play Store, dijual, dapat uang. Nah, bagus. Itu kalau kalian berkreativitas tanpa batas. Jangan dikit-dikit capek, males, udah dolan aja tidur. Gunakanlah teknologi dengan baik ya. Selanjutnya, tujuannya di sini Bu Guru ngapain? Tujuannya Bu kok mengajarkan coding dan AI supaya anak-anak memahami konsep dasar coding, mengenal apa itu algoritma. Algoritma itu apa? Nanti akan dijelaskan Bu Guru. Terus yang kedua, mengenal konsep dasar AI. Bagaimana mesin bisa berjalan? Mesin yang kalian jalankan kok iso berjalan gimana? Terus yang ketiga, menerapkan logika menggunakan pemikiran terstruktur. Yang keempat, berlatih membuat program sederhana. Nah, nanti kalau kita sudah paham dengan teori coding dan AI kali ini, besok-besok kita akan berlatih membuat games robot biar bisa berjalan. Robotnya itu nggak diem aja, tapi bisa berjalan sesuai perintahmu. Seperti itu. Selanjutnya, algoritma tadi apa algoritma? Algoritma adalah serangkaian langkah-langkah yang jelas dan berurutan untuk menyelesaikan tugas.
kalian pengen robot tadi, robot yang kalian ciptakan tadi ingin berjalan menuju kolam renang misalnya, berarti kalian harus menuliskan perintah yang benar, maju ke depan 4 langkah, terus ke kanan 3 langkah, ke belakang 4 langkah sampai menuju kolam renang dengan jelas. Terus lanjut ya. Nah, ada games labirin. Ini termasuk coding juga. Coding adalah memberikan perintah ke tikus. Ada tikus, di situ tikusnya lapar banget, tapi dia itu bingung caranya mencari keju dengan baik. Kalian harus membantu tikus itu harusnya berjalan ke arah mana. Gitu ya. Nah, ini Bu Guru ada tugas kelompok. Kalian tulis nanti nama kelompoknya, lalu kalian kasih arahan tikus ini harus berjalan kemana sampai kejunya habis ya. Kelompok Arsyaka sudah selesai, boleh salah satu maju. Arsyaka sini. Baik. Nah, yang udah selesai boleh perhatikan, Arsyaka adalah menjadi tikus robotnya. Dan teman-temannya menjadi programmer. Programmer itu orang yang memberi perintah. Gitu ya. Boleh silakan, karena Arsyaka tidak tahu jalannya, kalian kasih jalan dengan benar. Ayo. 1 keju dulu. Sudah dapat tikusnya. Ya, kita kasih tepuk tangan dulu buat kita semua. Ya, karena semangat tepuknya. Tepuk 5S. Bila bertemu. Kalau profil pelajar Pancasila 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan kekal, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Terlalu semangat ya Ulung ya. Nah, kita sudah belajar yang namanya, ini namanya coding. Coding itu memberi perintah yang jelas pada komputer atau pada robot tikus. Tadi kalian kalau nggak jelas perintahnya, ke sana 3 kali. Lah ke sana tuh kemana? Kan harus jelas, belok kiri 3 langkah.
Hadap kiri, maju 2 langkah. Belok kanan 4 langkah. Itu kan jelas. Ke sana, sana, ke sini, sini. Itu berarti kalian belum bisa merangkai perintah yang benar. Kalau kalian main games ya, kalau main games itu kan nggak ngasih perintah, langsung kalian jalankan pakai jempol kan. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, kalau game yang di coding, kalian kasih perintah dulu, dikasih perintah dulu, baru dijalankan. Seperti itu. Nah, selanjutnya. Coba salah satu kelompok maju. Dari sini dulu, salah satu. Nah, coba jalankan tikus ini sampai ke keju ini. Pakai ini, pakai ini. Jalankan. Hey, semuanya sudah melakukan dengan berhasil dalam waktu 153 detik. Itu berapa menit itu? 2 menit 30 detik ya. Bangun tidur, beribadah, olahraga, gemar belajar, makan sehat, bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Iya. Dari pembelajaran ini kira-kira ada yang ditanyakan sama anak-anak enggak? Tentang coding dan AI. Supaya di rumah nanti bisa langsung praktek. Gimana? Iya, jadi di coding itu caranya gimana toh Bu? Coba kalian nanti misalnya ya pura-puranya main game lah ya, main game. Biasanya game apa toh? Laki-laki game apa? Game apa? Game Roblox yang lagi anu. Iya. Kalau perempuan game apa perempuan? Roblox juga. Alamak. Ya, di game Roblox itu nanti dikasih perintah. Kalau kasih perintah nanti dia akan menjalankan dengan benar. Tapi biasanya kalian langsung memberi perintah dengan tangan ya kan? Dijalankan pakai tangan. Nanti kapan-kapan kita praktek membuat games robot ya, bukan Roblox. Robot dijalankan sesuai perintah. Kesimpulan pelajaran kita hari ini, yang pertama, algoritma itu seperti daftar instruksi untuk robot. Ada daftar-daftarnya seperti maju 2 langkah, mundur 3 langkah, sampai mencapai tujuan. Seperti nasi goreng tadi ya. Pertama kan tadi lihat video nasi goreng. Nasi goreng itu kalian harus menulis perintah-perintahnya dengan benar sampai jadi nasi goreng yang enak. Pertama, siapkan bahan dulu. Kedua, haluskan bahan tersebut. Ketiga, tumis dengan harum. Terus sampai selesai, sajikan nasi goreng yang enak. Nah, itu harus lengkap dan benar ya. Misalnya kalian pengen goreng endok itu yang benar itu kan kasih minyak dulu atau endoknya dipecah sik ning wajan baru dikasih minyak. Minyaknya dulu betul. Bikin mie instan misalnya. Mie instan dulu dikasih air baru kompornya diceklekne, atau kompor diceklekne merebus air dulu baru kasih mie instan. Merebus air dulu ya. Jadi bukan minyak ditenggelamkan di air baru direbus, bukan ya. Nah,
harus dengan tepat dan benar. Kita bisa memecahkan masalah dengan kompleks dengan membaginya menjadi langkah-langkah kecil. Jadi harus gunakan coding dan AI dengan benar supaya kita bisa memecahkan masalah yang kita hadapi gitu ya. Belajar coding itu menyenangkan, betul? Nah, nanti pembelajaran selanjutnya kita akan praktek menggunakan laptop ya, membuat apa? Games, robot, kita beri instruksi dengan benar ya. Ya, sampai di sini ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Nanti di rumah dipraktekkan seperti coding yang tadi Bu Guru sajikan ya. Coding di rumah itu bisa kalian lihat di marketplace, di YouTube, di TikTok juga ya. TikTok ada coding AI-nya. Kalian sering buka TikTok-nya tuh apa? Misalnya Virsa sering buka reok di TikTok, maka besok-besok yang di TikTok akan FYP reok terus. Ya, FYP itu apa artinya? For you pick. Untuk halaman kamu. Pick itu halaman. Berarti yang kamu sering lihat akan muncul terus. Gitu ya. Kayak YouTube, kamu lihat apa besok akan muncul terus. Bisa dipraktekkan nanti di rumah. Ya. Udah, sekian dulu pembelajaran dari Bu Guru. Sebelum kita tutup, ayo siapkan dulu Mas berdoa. Mulai. Selesai. Beri salam. Selamat siang Bu Mimin. Terima kasih Bu Mimin. Selamat siang. Terima kasih sudah bekerja sama dengan baik untuk pembelajaran hari ini. Ibu Guru tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.